Shalom, Bapak Ibu orang tua dan wali siswa, Bapak Ibu guru dan anak-anak SMP Kristen Oraet Labora untuk tahun pelajaran 2019-2020. Selamat datang di tutorial PAT. Jadi di kesempatan PAT yang dilaksanakan di tengah PJJ ini, kita akan selenggarakan dengan computer based test yang dikembangkan dan dikelola oleh Yayasan Oraet Labora. Saya Antara Oktavianto akan berusaha menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan CBT ini. Yang pertama, browser yang digunakan bisa apa saja dan ini bisa dilakukan baik di PC, laptop maupun handphone. Di tutorial ini saya menggunakan browser Google Chrome. Yang pertama, untuk alamat CBT Oraet Labora itu adalah cbt.oraetlabora.sch.id. Silakan dibuka. Kemudian di situ akan ada halaman login. Login diberikan kepada siswa melalui email yang sudah didaftarkan kepada wali kelas. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan username dan password demo, jadi tidak sesuai dengan yang diterima. Username yang akan diterima oleh anak-anak akan dikirimkan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan PAT, dan username ini akan digunakan untuk semua mata pelajaran. Jadi satu anak, satu username dan satu password. Di sini hanya menggunakan username demo saja. Setelah dimasukkan username dan passwordnya, bisa langsung diklik login. Di halaman berikutnya akan tertera mata pelajaran yang menjadi jadwal PAT peserta didik. Jadi karena ini hanya sampel saja, di sini tertera mata pelajarannya, kemudian ada waktu mulai tesnya, tentunya sesuai dengan jadwal, dan jangka waktu selesai tes. Nah, ini sangat mohon diusahakan agar peserta didik dapat memulai tes dan mengakhiri tes pada jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan di halaman ini adalah pastikan nama yang tertera di sini sesuai dengan nama peserta didik. Begitu juga yang ada di sini. Setelah tertera dengan jelas di situ, bisa langsung diklik kerjakan. Setelah diklik kerjakan, nanti akan muncul halaman yang menjelaskan berapa waktunya, kemudian berapa poin maksimalnya, apa nama tesnya. Langsung saja klik kerjakan. Ini tampilan soalnya, kemudian ini opsinya, kemudian ini jika peserta didik ragu-ragu dalam menjawab soal, bisa diklik ini, kemudian ini daftar soalnya. Dan di sini juga ada opsi untuk membesarkan atau mengecilkan font jika dirasa perlu. Sisa waktu bisa dilihat di sebelah sini, dan sisa waktu ini akan menyesuaikan. Jadi begitu diklik kerjakan, nanti sisa waktunya akan menghitung mundur sesuai dengan durasi yang ditentukan di tes mata pelajaran bersangkutan. Kita akan coba mengerjakan. Ini saya akan kerjakan secara acak saja karena hanya tutorial. Misalkan kita jawabannya adalah opsi yang paling atas misalkan. Nah, ini kalau sudah dijawab nanti akan muncul notifikasi di sebelah pojok kanan, dan nanti nomor soal yang akan dijawab akan berwarna biru jika kita sudah yakin. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu, nomor 1 kayaknya ragu-ragu nih, bisa diberikan checklist pada tombol ragu-ragu. Nanti soalnya akan berwarna kuning yang menandakan bahwa masih ada soal yang ragu-ragu. Kemudian dilanjutkan soal nomor berikutnya, dijawab. Kita jawab saja secara random. Ya, sudah dijawab sebagian besar. Tentunya tidak boleh ditiru karena hanya penjelasan teknis saja di sini. Pada saat sudah selesai mengerjakan, harus dicek apakah semua soal itu sudah dijawab. Di sini warnanya biru semua. Misalkan tadi karena ada satu soal yang ragu-ragu, kita harus kembali ke soal yang masih berwarna orange atau kuning ini. Kemudian kita hilangkan checklist ragu-ragunya. Itu saat sudah selesai, di sini ada tombol hentikan tes.
Kemudian yang menjadi catatan, tombol ini jangan sampai digunakan saat peserta didik belum selesai, karena nanti pada saat sudah dihentikan tesnya itu sudah tidak bisa mengerjakan lagi, sudah dianggap selesai, jadi sudah tidak bisa membuka soal yang sudah dihentikan. Pastikan semuanya sudah dijawab. Jika waktunya masih ada, bisa diteliti lagi satu-satu, atau masih bisa juga diganti jawabannya. Kemudian kalau memang sudah yakin dan sudah dijawab semua, menurut peserta didik sudah benar, bisa diklik hentikan tes. Hentikan tes, di sini akan ada notifikasi, akan ada pemberitahuan bahwa ada 20 soal yang dijawab sudah semua dan 0 soal belum dijawab, artinya sudah semua soal terjawab. Di sini kita klik, kemudian pilih lagi hentikan tes. Setelah mengerjakan, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nilainya akan diproses dulu oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, akan diperiksa. Untuk melanjutkan ke mata pelajaran berikutnya, nanti tombolnya akan menyala pada saat jamnya sudah menunjukkan tepat sesuai dengan jadwal. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk logout atau tidak itu tergantung dari peserta didik. Kalau misalkan pada saat istirahat mau di logout boleh, nanti masuknya bisa menggunakan username yang di awal tadi. Tapi kalau misalkan tidak mau logout juga nggak masalah. Seperti itu kira-kira. Jikalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, wali ataupun anak-anak ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui wali kelas. Terima kasih sudah melihat, semoga berhasil. Tuhan memberkati.